tanpa sengaja kita tertidur, apakah tidur kita itu dihitung masih dalam keadaan berzikir atau sholawat? Naam, kita sholat dalam keadaan berwudu, berzikir, bersolawat, maka ketika kita tertidur maka kita dihitung sebagai orang yang suci dan dalam keadaan berzikir dan bersolawat. Kemudian ada lagi pertanyaan, apa boleh sholat jamaah takdim sedangkan kita masih di rumah sebelum melakukan perjalanan? Boleh, tapi ini jamaah takdim yang biasa, tamam. Kalau qasar tidak boleh kecuali sudah melakukan perjalanan, walaupun tidak sampai masafahnya atau ukuran jaraknya 82 km atau 84 atau 90, karena khilaf masalah ukuran daripada diperbolehkannya jamak takdim atau takhir qasran. Nah, jadi antara qasar dan tamam ini, qasar dipendekkan, tamam sempurna. Kalau kita jamaknya yang biasa sempurna tamam, itu syaratnya hanya keluar kota dan boleh dilaksanakan, dikerjakan selagi kita di rumah. Zuhur masuk sudah, kita kerjakan sudah zuhur. Dengan asar hanya kita berangkat. Nah, itu jamak yang biasa, empat sholatnya. Kalau asar, bolehkah kita kerjakan sebelum melakukan perjalanan? Jawabannya tidak boleh. Kalau kita nih dari rumah, misalkan bandara, sudah di bandara kita kerjakan, boleh. Walaupun tadi belum sampai 82 km. Paham lah? Ada lagi jamak selain itu, ada jamak biasa, tamam, ada jamak qasar, ada jamak lil motor. Nah, ini jarang lagi nih dijelaskan. Boleh menjamak karena sebab hujan. Nah, banyak yang hujan menggawin ini terus saya enak wah hujan jari yang jamak aja ya. Beram nih. Susah kita jelasin lah. Allah. Dan hukum jamaah ini banyaklah, yang pasti sudah ulun sampaikan. Yang namanya sholat jamaah, baik jamaah yang biasa ataupun jamaah qasar, takdim kah takhir kah, semua sholat jamaah tidak boleh ikut-ikutan. Menyatakan kada boleh umpat-umpatan. Kita perjalanan dengan seseorang, orang sholat jamaah, aku jamaah aja, takdimnya umpatnya aku aja, kada boleh, kada bisa. Aku jamaah takhir aja, umpat kada boleh. Kalau kada tahu ilmunya, seluk-beluknya. Kenapa? Karena terhubung dengan niat-niat. Dengan niat-niat. Kita dari sini ke Surabaya, misalkan, contohkan ke Surabaya. Orang ini macam-macam. Kita niatnya 3 hari misalkan, aku jamaah jerbian. Aku 4 jam. Sekali sih ini niatnya seminggu di Surabaya, ada boleh. Nah itu loh maksudnya, tergantung dengan niat-niat ini. Karena boleh menjamak kalau sudah sampai di satu tempat. Kita itu kalau perjalanan kita dari awal niat kita tidak lebih dari 4 hari murni, selain hari datang dan hari pulang, hari balik kita. Makanya tadi kalau sudah seminggu berarti lebih 4 hari. Kalau kita niat ke Surabaya seminggu, kita datang di Surabaya masih musafir, tidak. Orang yang lebih 4 hari niatnya murni, maka ketika dia sampai di tempat tujuan itu maka sudah menjadi mukim secara otomatis. Mukim bukan musafir. Ada musafir, ada mukim, ada
Tautin, nah, itu harus dipahami itu. Mustautin siapa, mukim siapa, musafir siapa, kan itu tuh kalau dalam sholat Jumat bahasannya nih. Nah sekarang biar pahami mukim itu orang yang tinggal sudah, dia tinggal dan memang akan berperjalanan lagi suatu saat gitu. Jadi makanya harus tahu paham niatnya. Ada pula orang asi bis safar, ada asi bis safar. Orang tidak boleh melakukan jamak apabila dia niat dari rumahnya sudah hendak ke Surabaya. Jadi niat maksiat itu ngarannya asi bis safar. Biarpun niatnya kurang dari 4 hari. Di perjalanan kada boleh, sampai di tujuan kada boleh juga. Surabaya hendak lihat dugem macam-macam misalkan. Ada asih sabar, ada asih maksiat di dalam perjalanan. Di rumah bagus saja. Di perjalanan berubah. Tetamu siapa-siapa kawanan berubah. Jarak ompatnya juga oke aja jauh pada rumah nih. Misalkan. Tapi sebelum dia sampai Surabaya, hampirnya bertobat kada jadi. Nah itu boleh enggak? Karena ini bertobat sebelum sampai, tapi belum bertobat sebelum sampai kan boleh juga. Nah makanya saya lagi memperhatikan terkait niat-niat tadi banyak ini dan itunya, makanya kan boleh umpat-umpatan. Bila sampai babnya, makanya harus didengarkan bujur-bujur ya. Biar anak belajar, dengarkan bujur-bujur. Ilmu nih kada tahu umpat-umpatan begawi ini. Amun kada tahu ada paham, sembahyang sempurna ya. Ada tahu kayak orang 4 jamaah juga apa ini itu nyamannya aja. Ada tahu ilmunya si bunga tadi aku udah sembahyang jamaah anu aja tamam aja, tak banyak pahalanya, tak banyak rokaatnya. Ujar siapa? Misalkan tak banyak rokaatnya, ya kada bisa sembahyang jamaah, kada bisa qasar, kada bisa. Menurut inya banyak rokaat, banyak pahalanya, padahal kada. Qasar itulah yang lebih afdal daripada sembahyang yang tamam. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Apalagi pertanyaannya, apa hukumnya ketika kita mengqadha sholat bermakmuman dengan orang yang sholat berjamaah? Kita sholatnya qadha, itulah. Tidak ada masalah kita mau qadha sholat apapun. Imam itu sholat apapun tidak ada masalah. Cuman kalau disuruh itu kita menyentuh daripada yang kita ikut dengannya imam tadi, agar supaya si imam yang dijadikan imam ini mengeraskan suaranya itu ya, untuk mengetahui intigal perpindahan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, itu maksudnya. Kalau kita ada pegang bang, sahlah, sah. Belum afdalnya tapi. Nah di sini makanya pun harus dipahami. Jangan lupa digawel orang yang timbul belakang. Kamu semeng apa aja langsung main sunnah aja. Aduh iya banget. Si nang diumpat ini ada paham juga, utak akap juga. Dikiranya tuh orang boleh makmuman, artinya sholat fardu dengan sholat fardu, tidak ada masalah. Mau orang itu sholat sunnah, mau tahiyatul masjid, dia sholat mayit boleh lah diumpati. Kita sembahyang zuhur qadha dengan orang yang sholat mayit, sembahyang jenazah boleh lah. Boleh kita? Sebenarnya main kan ada rumahnya. Boleh kada? Ayo pertanyaannya, boleh kada? Boleh. Tapi ikutnya di takbir yang terakhir. Boleh. Sah. Kita sudah tidak ada lagi, sudah yang sholat apa sekalian, orang sholat jenazah ini mau sholat duhur, kita yang penting dapat makmumannya. Kita lihat dia takbir terakhir,
Kita lagi Allahu Akbar. Jadi takbir selesai, kita teruskan, dapat kita pahala makmumannya. Rapian akan gitu. Jangan lupa rakaat kedua. Apa nih Jakarta ruku-ruku seorang yang salah, sholat jenazah diompatin. Takbir kedua, kayak gitu. Jadi kita sebagai misalkan yang menjadi imam tadi, nah intinya itu kita mengeraskan suara kita, orang di belakang tahu kita ruku sujud dan seterusnya. Terakhir kalau gitu, seperti yang pertanyaannya gitu. Poin itu. Pertanyaannya masalah membaca Iqra dan Al-Quran, sedangkan ulun datang bulan. Nah ini head perempuan berarti boleh atau tidak? Soalnya ulun ada yang mematakan boleh saja. Kalau kita membaca Al-Quran sudah jelas tidak boleh. Kalau kita memegang Al-Qurannya, kalau kita membaca aja, maksudnya baca ini yaitu daripada wirid-wiridan kita, boleh. Kalau ada wiridan kita kada boleh juga. Kalau membaca Al-Quran misalkan belajar, misalkan tajwid apa, kada boleh dalam keadaan haid. Nah, itu. Jadi dalam keadaan haid itu boleh membacanya. Dimana bacaan itu adalah merupakan wirid yang sudah kita baca setiap hari. Jadi maknanya bukan membaca Al-Quran, tapi membaca wirid. Wallahu a'lam.